Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjo Ribel Ardelia dari kelas 10 Kuliner 1 dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya tugas IPAS. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis metatul indera manusia. Contohnya, melalui indera penglihatan, Anda dapat membedakan materi tersebut berukuran besar atau kecil, berbentuk bulat atau kotak, berwarna merah atau hijau, dan bertekstur halus atau kasar. Wujud suatu materi zat didasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. Partikel merupakan bagian terkecil suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut, tetapi tidak dapat dibagi lagi. Wujud fisik dari materi secara mudah dapat diidentifikasi dengan indera penglihatan yang meliputi padat, cair, dan gas. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Struktur molekul sebagian besar materi berwujud padat berupa kristal yang tersusun teratur. Volume materi berwujud padat juga tetap karena gerak partikel zat padat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya saja. Contohnya batu, emas, dan besi. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat. Sementara itu, volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah, tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Contohnya minyak, air, dan bensin. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya asap, uap air, dan oksigen. 2. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal, unsur, dan senyawa, serta campuran larutan koloid dan suspensi. A. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. 1. Unsur elemen adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Setiap unsur diberi nama dan lambang untuk memudahkan penulisannya. Lambang unsur diambil dari huruf depan nama unsur dan dituliskan dengan huruf kapital jika terdapat nama dengan huruf depan yang sama. Nama unsur berikut dituliskan dengan menambahkan satu huruf di belakangnya dengan huruf kecil. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Unsur yang melimpah di bumi beserta lambangnya unsur dapat dilihat dengan memindahkan kode QR di samping. A. Logam metal, yaitu unsur yang mempunyai sifat menggilap, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat ditembak dan direnggangkan, memiliki titik didih tinggi, serta menghantar panas dan listrik yang baik. Unsur logam antara lain aluminium Ai, besi Fe, tembaga Cu, seng Zn, timah Sn, emas Au, dan nikel Ni. Unsur logam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Pada suhu kamar plus 25 derajat Celcius, logam berwujud padat kecuali raksa dan cesium yang berwujud cair. B. Menggilap jika digosok. C. Logam dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik konduktor. D. Dapat ditembak dan direnggangkan. Non-logam non-metal, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam bahkan sangat berbeda. Material non-logam berwujud gas antara lain nitrogen N, oksigen O, klorin Ci, fluorin F, helium He, dan neon Ne. Material non-logam berwujud padat antara lain karbon C, belerang 5, fosfor P, dan iodin 1. Materi non-logam berwujud cair, misalnya bromin Br. Unsur non-logam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Pada suhu kamar 125 derajat Celcius, materi non-logam ada yang berwujud pada cair atau gas. B. Pada umumnya unsur zat bersifat rapuh, mudah patah. C. Tidak dapat menghantarkan panas dengan baik kecuali grafit atau karbon. D. Tidak menggilap meskipun digosok kecuali intan. C. Semi-logam metaloid, yaitu unsur metaloid yang mempunyai sifat peralihan antara logam dan non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam. Sifat ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan komponen elektronik transistor, IC, dan diode. Contoh unsur yang termasuk sebagai metaloid antara lain boron B, silikon Si, germanium Ge, arsen As, antimon Sb, tellurium Te, dan polonium Po.
Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Senyawa termasuk dalam zat yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Senyawa mempunyai beberapa unsur yang saling bergabung secara kimiawi sehingga lambang dari senyawa terdiri atas beberapa lambang unsur. Sebagai contoh, air dilambangkan sebagai HO dengan nama ilmiah hidrogen monoksida yang terdiri atas dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. B. Campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran larutan serta campuran hidrogen koloid dan suspensi. 1. Larutan, yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Pada larutan tidak dapat dikenali lagi antara komponen pelarut dan terlarutnya. Sifat larutan yang stabil menyebabkan larutan tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan filtrasi. Contohnya larutan gula dan larutan garam. 2. Koloid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Dalam sistem koloid dikenal istilah fase terdispersi dan medium pendispersi. Secara kasat mata, koloid tampak tercampur rata, tetapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra, masih dapat diidentifikasi antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Susu merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi berupa lemak susu dalam medium pendispersi cair. Secara lebih lengkap, tabel berikut menunjukkan contoh koloid dengan berbagai fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.